Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, balik lagi sama kita berdua di OBP, obrolan bawah pohon. Nah, kelihatan sejuk sih, tapi ya beginilah. Alhamdulillah. Kondisinya sedang kemarau dan akhirnya hawa panas banget, Masya Allah. Apa kabar sahabat OBP yang selalu setia? Terima kasih atas apresiasinya dengan selalu menonton dan mau subscribe channel ini. Mudah-mudahan Mendengarkan ya. iya, dengarkan sambil ngapa-ngapain juga Ngapain boleh. kayak dengarkan radio. Jangan dianggap radio rusak ya. Ngomongnya nggak jelas. Oke, sahabat, Masya Allah, sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan channel ini bisa selalu memberikan sesuatu hal yang sedang ramai diperbincangkan, dan juga kita punya modal sedikit untuk bisa memperbincangkannya ke yang lain. Dan tentunya yang kita sampaikan adalah tentang Islam dan juga tentang solusinya. Nah, sama-sama belajar. Oke. Masalah umat ya. Betul. Seperti yang mau kita obrolin, ini yang lagi rame saat ini, kita masih seperti yang sebelumnya ya, kita ngomongin soal Palestina. Kali ini Kaitannya ada kaitannya juga dengan yang kondisi sikap umat ya, sikap umat. yaitu kita ngomongin soal boykot. Insya Allah mungkin sahabat BP hari ini juga sedang ngecek gitu ya, di rumahnya pakai apa, Produk apa gitu lah yang diboykot. dicekin semuanya dari produk elektronik, dari produk makanan, minuman, alat pembersih, semuanya sedang diperbincangkan, dan ini lumayan menyita perhatian kita. Dan kemudian bisa jadi ada juga komen-komen ketika yang lain kenapa masih menggunakan, bukannya kita harus segera gercep gitu ya. Apalagi hari ini pun Ada Insya fatwa Allah ya. sudah ada fatwa dari MUI yang sudah mungkin sahabat juga mendengar, membaca gitu ya, bahwasanya ada pelarangan produk yang pro terhadap Yahudi Israel laknatullah. Jadi itulah yang mau kita perbincangkan, ngobrolin bersama sahabat semuanya. Iya ya, soal kayak gini Boykot ya. itu produk ya, Itu produk. produk, dan ini perbincangannya bakalan banyak gitu ya. Per part kita coba untuk telisik pelan-pelan gitu, terkait dengan produk yang ada. Ini kan insya Allah halal ya. Produk yang sudah halal sertifikat MUI, insya Allah bisa dikonsumsi, bisa digunakan, bisa dipakai, dan secara produk itu halal. Jadi hukum asal jual beli itu adalah mubah ya. Iya. Baik produknya itu dari muslim ataupun non muslim. Selama kan memang yang dijual itu adalah produk atau barang yang halal, ya kan itu. Bener. Dari situ dulu kita lihat, dan dari zaman dulu gitu ya, dari zaman Rasulullah pun tidak ada pelarangan jual beli dengan non muslim gitu. Bahkan dengan Yahudi pun iya. Beliau beli makanannya atau gandum ke Yahudi. Nah, dari situ pertama pijakannya dulu kita coba ke situ dulu. Maksudnya barangnya ininya statusnya itu adalah boleh ya. Barangnya boleh. Nah, terus kita juga pernah lihat juga ya tentang bagaimana di dalam kitab Nizamul Iqtisodi karya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani itu ada namanya perdagangan luar negeri. Nah, jadi kalau di perdagangan luar negeri, Daulah Khilafah itu ada diaturnya juga ini juga terkait siapa yang menjual. Bukan terkait barangnya gitu. Iya. Tapi kan barangnya sudah garis bawah ya, barang yang halal gitu. Nah, dari situ, dari dari kitab itu terlihat bahwasanya yang menjualnya itu siapa. Iya. Nah, kategorinya kategorinya kafir harbi gitu ya, apakah dia memerangi muslimin atau tidak. Gitu. Ya, walaupun kalau kita lihat hari ini kondisinya banyak negara-negara itu yang kebanyakan itu semuanya dia memerangi muslimin. Iya. Yang nyata dan tidak nyata sih. Benar. Tapi kalau Israel kan sudah tidak bisa kategorinya kafir harbi. Luar biasa gitu. Iya. Jadi ya memang produk-produk yang dari mereka ya
mungkin bagi kita sudah tidak bisa beredar di Indonesia kalau tadi kita merujuk kepada kita tersebut. Jadi siapa yang menjual gitu. Nah, ada dua lagi yang mau kita lihat, siapa yang membawa, siapa yang menjual ini. Karena kita lihat hari ini tuh banyak ya. Kalau ada ungkapan itu negara sih, Yahudi laknatullah itu seperti yang kita perbincangkan minggu lalu Bu ya, kayaknya tuh banyak pendukungnya. Banyak banget sponsor-sponsornya gitu ya. Benar. Nah itu tentang awal ya kita bicarakan dan tentang boikot gitu. Ya, luar biasa sih. Jadi kan fatwa boikot ini sebenarnya bagian dari strategi perjuangan gitu ya untuk menekan Zionis ini. Ini kan ada ceritakan ya tahun 73 itu ketika Saudi memboikot minyak ke Israel dan dunia Islam itu kompak memboikot mereka. Akhirnya mereka juga tidak kalah pesawatnya gitu karena tidak bisa beroperasi gitu. Nah itu kan supaya tadi boikot ini tadi menunjukkan sikap kita bahwa kita ini membela saudara kita gitu. Dan ini salah satu upaya yang mungkin bisa dilakukan ya sekarang untuk membuktikan gitu ya, setidaknya bisa itu ya pasti akan berpengaruh juga gitu ya dengan nanti bagaimana sih kaitannya dengan perekonomian mereka gitu, karena kan mereka perlu dana ya untuk senjata, untuk menggaji tentaranya. Perang itu nggak gampang loh ini ya uang. Jadi kan kalau kita bicara boikot produk-produk bukannya iya makanya tadi di awal kita sempat sampaikan banyak yang nyinyir gitu. Seberapa penting, seberapa ngaruh sih gitu kan dengan kita melakukan boikot. Memangnya jadi akhirnya nggak bisa ngalirkan dana. Sahabat, jadi memang kalau di kita ada simak video gitu ya. Jadi hari ini itu kondisinya setelah ada boikot itu lumayan loh. Mereka teriak-teriak tuh si musuh Islam itu tadi teriak-teriak dan perlu dana mereka buat mensupport tadi genosida terhadap kaum muslimin tadi apa yang mereka lakukan. Nah, di situ tuh peran orang-orang negara-negara yang mendukung si Zionis laknatullah tadi itu untuk sumbang dong gitu, kita udah kekurangan apa segala macam. Sementara kan ya ibaratnya kayak perusahaan lah ya yang mendukung mereka tuh juga kan kalah, nggak ada juga gitu kekurangan juga sekarang imbas dari boikot ini tadi. Bener gitu kan. Nah akhirnya bisa kok tetap ada pengaruhnya. Cuman tadi kalau masalah boikotan ini juga kan memang tadi balik lagi ke barangnya juga halal. Dan kemudian itu ranahnya memang pribadi. Terus ada juga nyinyiran lagi ya Bu yang kita simak itu, wah masa masih pakai itu gitu kan. Teringat ada cerita seorang teman yang anaknya itu harus minum susu A, yang susu itu mereknya itu termasuk merek yang mendukung salah satu ya gitu. Jadi gimana coba, sementara oleh dokter anak tersebut harus minum susu itu dan mencari penggantinya nih susah gitu ya, yang cocok untuk kondisi si anak. Nah, lain kondisinya kan kemudian kalau misalnya selama kita masih bisa mengganti produk yang itu tadi ya, yang misalnya kita di boikot itu ganti yang lain yang nggak masalah gitu kan masih ada penggantinya. Misalnya produk A kita ganti B nggak masalah gitu. Apalagi kan buatan dalam negeri lebih ini kan lebih memberi manfaat banyak lah gitu buat negara kita, buat umat Islam lah khususnya. Nah itu jadi Masya Allah iya juga buat, jadi banyak banget persoalan-persoalan yang dihadapin gitu ya terkait dengan seperti minggu lalu lah. Persoalan hari ini yang dihadapi oleh saudara-saudara kita di Palestina itu itu banyak memberikan pelajaran banget bagi kita semuanya, termasuk masalah pemboikotan ini. Artinya berarti secara itu ranahnya pribadi dan bisa kita ganti, kata Bu Masli itu tadi, ya ayo bisa diganti. Kalaupun tidak bisa selama diganti, kecuali barang itu tidak bisa diganti dengan yang lain, itu memberi mudarat pada kita gitu ya ketika mengganti dengan yang lain dan status barangnya tuh halal aja gitu. Kondisi si anak tadi misalnya, kalau misalnya dia tidak minum susu A itu, ketika
kondisinya malah justru tidak baik, gimana coba? Nah, jadi ayo, makanya kita hari ini pun meleknya juga dengar berita-berita, kemudian menerimanya juga dengan berbagai ya dicari benar-benar kebenarannya. Dan juga sebenarnya persoalan di saudara-saudara kita di Palestina seperti yang video minggu lalu itu kan juga, kalau negara yang melakukan pertolongan gitu ya, statusnya negara itu, bayangkan kalau ini juga udah di stop nih misalnya, benar-benar ditutup misalnya, atau berarti kan nggak tidak boleh ada lagi barang gitu kan masuk gitu ya, ya. misalnya tidak ada lagi royalti atau apa segala macam yang dari secara Indonesia gitu kan. Ya mungkin akan imbasnya akan banyak, Maksudnya dan cepat gitu ya. iya, dan juga itu dilakukan oleh negara-negara lain misalnya yang udahlah masih yang masih make gitu ya, terus negaranya tegas, oke negara kita anti gitu. Wah, itu bakalan berdampak banget. Iya. Sekali lagi persoalan boikot ini sebenarnya, jadi kalau sudah terlanjur beli ya dipakai aja gitu ya, jangan dibuang. Karena ya memang itu tadi hukum asalnya kan boleh gitu ya, selama memang barang itu halal. Ya tadi jangan sampai nyinyir juga ya Budian, ini kenapa masih ini, kita kan tidak tahu tadi ternyata alasannya dia tidak cocok dengan barang yang lain. Tapi ya kalau kita cocok aja dengan yang lain ya kita mengupayakan gitu, pasti kita akan membeli yang mengganti yang lain gitu maksudnya. Bener banget, dan yang sudah ada di rumah ya pakai, jangan sampai mubazir untuk dianukan. Ya banyak sih, insyaallah nanti kita kan gini, nanti imbasnya gini, begini segala macam. Nah sekali lagi, kalau dari sisi misalnya perusahaan atau apa ya, perekrutan terhadap perusahaan-perusahaan lokal, terhadap pegawai-pegawai digencarkan lagi demi kelancaran ini ya, kelancaran kita menyerang, membantu saudara-saudara kita, masya Allah. Karena kan solusi sekarang untuk saudara Palestina kan lain pada jihad itu kan, jihad itu yang ininya, sementara kan jihad itu tidak bisa dilakukan kalau bukan negara gitu ya yang yang melakukannya juga. Jadi secara individu kita sebagai kaum muslimin mungkin ya ada bersatu lah untuk hal ini juga gitu, maksudnya lah dalam hal ini. Tapi ini saatnya satu sisi aja sih maksudnya yang bisa kita lakukan ya. Maksudnya bukan karena boykot ini mereka itu bisa dituntaskan ya, setidaknya gitu ya, bisa membuat mereka itu ya ada ketar-ketir lah juga gitu ya, maksudnya dari sisi perekonomiannya itu sudah mulai agak-agak lumpuh gitu lah, kurang dana. Nah kalau mereka kurang dana kan ya harapannya mudah-mudahan nih mereka mau berhenti gitu ya dengan menjajah. Tapi kan itu yang nyatanya Perdana Menteri Israel itu sudah menyatakan ya tidak akan berhenti ya kan, dan kita juga nggak akan berhenti berjuang. Bener. Kalau salah satunya bisa dilakukan dengan tadi tidak memakai lagi produk-produk mereka, ayo. Makanya misalnya ada yang nanya kemudian sampai kapan sih boykot ini ya, sampai Zionis itu hilang gitu, sampai tidak ada lagi penjajahan gitu ya, karena kan ini benar-benar penjajahan gitu kepada kaum muslimin, jadi tidak ada toleransi sedikit pun juga ya bagi kita untuk kaum Yahudi itu. Ya jadi bisa ya di pelan-pelan gitu ya, gimana apa yang harus dilakukan, kemudian segala macamnya. Berarti kalau hari ini kita masih merasa kurang untuk segala macam informasi, kemudian kebenarannya bagaimana sudut pandang Islam, yuk sama-sama kita mengkaji Islam. Jadi kita kupas, kita lihat mana nih yang harus dipakai, kemudian mana nih harus saya perdalam bagian Islam yang mana, kemudian bagian sejarahnya kah atau apa tentang kondisi kaum muslimin hari ini. Ayo sama-sama bareng mengkaji Islam pelan-pelan dan supaya kita tercerahkan dan jangan termakan oleh berita-berita yang nyinyir, dan kita akhirnya jadi apa, kalau bahasa anak-anak Gen Z sekarang, overthinking. Jadi overthinking, nggak bisa tidur segala macam, nanti akhirnya berimbas segala macam-macam, malah jadi lupa menolong saudara-saudara kita di Palestina. Masya Allah, terima kasih sahabat OPP sudah mendengarkan edisi yang kali ini. Mudah-mudahan ada tercerahkan sedikit dari apa yang kita sampaikan, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Saya Diana Anjarwati, Setiati, undur diri dulu. Makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.